Shalom adik-adik, selamat datang di ibadah online Kids Church IRC. Berikut tata cara ibadah yang harus diikuti. Pertama, memakai pakaian yang rapi dan sopan. Kedua, beribadah dengan penuh semangat seperti saat kita berada di gereja. Ketiga, jangan lupa ikuti arahan kakak sekolah minggu juga ya. Dan terakhir, ajak papa mama untuk ikut beribadah bersama. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, selamat datang di ibadah online kali ini bersama dengan kakak Ria dan kakak Ila. Nah, sekarang kita sebelum memulai ibadah online ini, kita mau berdoa dulu. Yuk, tutup matanya, lipat tangannya yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat hari ini. Engkau baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu, perlindungan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan kalau kami masih boleh ibadah online Tuhan. Biarlah Tuhan ibadah kali ini Tuhan Kau yang sertai, Kau yang lawat ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yuk sekarang kita bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau nyanyi lagu Sungai Sukacitamu. Anggur sukacitamu melimpah dalamku.
adik-adik boleh duduk, ajak mama papahnya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Duduk yang manis, siapkan hatimu adik-adik.
pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Hai teman-teman, hari ini istimewa banget. Perkenalkan, aku Jojo dan ini teman aku, Lulu. Hai teman-teman, aku Lulu. Kali ini spesial banget karena kita berdua mau sharing-sharing firman Tuhan sama kalian. Oh iya, sebelum kita mulai sharing firman Tuhannya, kita berdoa dulu ya. Aku yang berdoa ya Jo. Wih, boleh banget dong Lu. Yuk teman-teman, kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami bisa beribadah dan sharing firman Tuhan secara online. Tetapi kami yakin Tuhan Yesus selalu ada di kehidupan kami dan selalu memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Wih, thank you Lu sudah mau berdoa. Oh iya, aku mau nanya nih. Pernah nggak sih kalian dapat nilai jelek, padahal kalian sudah berusaha belajar dengan keras? Aku sih pernah sih Jo. Terus apa yang kamu rasain? Aku sih ngerasa sedih banget, padahal aku udah kerja keras untuk dapat nilai bagus, dan padahal aku tuh udah ngerasa bahwa aku bisa. Tapi tidak sesuai dengan apa yang aku harapkan. Aku pernah sih ngerasain di posisi kamu kok Jo. Semua orang pasti pernah mengalami hal yang sama kayak kamu. Oh iya, aku jadi inget nih kisah Yonatan anak Raja Saul. Wah, apa tuh Lu? Gimana ceritanya? Mau aku ceritain? Mau dong, iya nggak teman-teman? Teman-teman juga mau denger ya ceritanya? Iya. Sebelum Lulu cerita firman Tuhan, hari ini kita siapkan Alkitab dan buku catatan kalian. Nah, begini ceritanya tentang Yonatan, anak Raja Saul yang rendah hati. Walaupun apa yang dia harapkan tidak sejalan, dia tidak sedih dan dia tetap rendah hati. Nah, aku ajak teman-teman nih, baca ya di rumah sama-sama bersama keluarga. Itu ada di 1 Samuel 18 sampai dengan 20. Alkitab menyatakan, ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Lu, berpadu itu apa sih? Aku nggak tahu deh. Mungkin teman-teman di rumah juga nggak ngerti. Oh iya, berpadu itu Jo dan teman-teman, berpadu itu artinya terjalin begitu erat dan kuat dan tak terpisahkan. Kasih yang terjalin di antara keduanya melebihi kasih saudara kandung. Itulah kasih seorang sahabat yang sejati, menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Oh, jadi kasih antara Yonatan dan Daud itu seperti sahabat sejati ya? Keren ya Lu. Iya Jo, lanjut gak nih ceritanya? Lanjut dong. Oke, jadi di atas dasar itulah Yonatan dan Daud mengikat perjanjian dan saling berkomitmen. Walaupun Saul membenci Daud, tetapi Yonatan mengerti bahwa Tuhan mengurapi Daud menggantikan ayahnya. Maka larilah Daud dan Nayot dekat Rama, sampailah ia kepada Yonatan. Waduh, Daud dalam bahaya dong Lu. Iya Jo, Raja Saul sebaliknya sangat cemburu pada Daud sehingga ingin membunuhnya. Daud khawatir dengan nyawanya dan dia bertanya pada Yonatan kepada ayahnya mencoba membunuh dia. Apa salah Daud sehingga membuat Saul ayahnya Yonatan sangat marah? Yonatan terkejut dengan pertanyaan Daud dan ia berkata, "Bagaimana kamu tahu bahwa ayahku ingin membunuhmu? Dia berjanji padaku, dia tidak marah lagi padamu. Dia berjanji kepadaku bahwa ia tidak akan pernah menyakiti kamu, tetapi Daud yakin bahwa Saul telah berbalik melawannya." Jadi, mereka berdua datang dengan rencana yang akan membuktikan apakah Daud benar-benar bermasalah dengan Raja Saul atau tidak. Ketika mereka selesai mendiskusikan detailnya, Daud tetap bersembunyi dan Yonatan kembali ke ayahnya. Lalu, apa yang terjadi sama Yonatan dan Daud? Nah, lalu mereka menjalankan rencana. Rencananya bergerak maju. Daud dengan sengaja tidak muncul untuk makan malam penting bersama raja dan keluarganya. Salah satu yang diharapkan dia hadir, jika raja bertanya mengapa Daud tidak hadir pada malam itu, Yonatan harus memberitahu raja bahwa ia mengasihi pesta bersama keluarganya sendiri. Harapannya adalah raja akan menanggapi dengan baik
Ketika malam berlangsung, raja tidak dapat membantu, tetap memperhatikan bahwa Daud tidak duduk di tempat meja. Lalu Saul bertanya pada Yonatan, "Di manakah Daud? Mengapa dia tidak ada di sini?" Yonatan bahkan belum selesai menjelaskan ketika raja menjadi sangat marah dan begitu dibutakan oleh amarah sehingga dia sengaja mengambil tombaknya dan melemparkannya ke putranya sendiri. Yonatan tahu pasti bahwa Daud benar-benar dalam bahaya. Daud masih bersembunyi, menunggu sinyal yang akan memberitahukannya apakah aman baginya untuk keluar atau tidak. Yonatan akan menembaknya 3 anak panah yang akan mendarat lebih dekat jika aman bagi Daud untuk kembali. Tetapi dia akan menembakkannya jauh melebihi target jika tidak. Yonatan membiarkan anak panah itu melayang jauh kejauhan dan tidak kebingungan. Saul ingin membunuh Daud. Begitu dia yakin dia tidak terlihat oleh orang lain, Daud keluar dari tempat dia bersembunyi dan dia jatuh tertelungkup di depan Yonatan, dipenuhi dengan rasa syukur apa yang telah dilakukan temannya untuknya. Jadi, Yonatan benar-benar mengasihi Daud seperti jiwanya sendiri dan membuktikan dalam kata-kata dan tindakannya. Dia tahu bahwa Tuhan menyertai Daud dan bahwa dia akan menjadi raja atas Israel. Yonatan tidak hanya melindungi Daud dengan hidupnya sendiri, tetapi dia terus berdiri di samping Daud sampai akhir. Kata-kata terakhir Yonatan yang terekam pada teman-temannya adalah, "Jangan takut, ayahku, karena kamu ditakdirkan menjadi raja dan aku akan menjadi yang kedua untukmu." Bahkan ayah saya tahu ini. Begitu ceritanya persahabatan Yonatan dan Daud, Ji. Walaupun Yonatan tidak menjadi raja penerus raja, walaupun Daud sahabatnya menjadi raja, ia tidak merasa kecewa dan marah, tetapi ia malah tetap rendah hati dan mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Wah, iya, baik banget ya lu, Yonatan. Ia menjalani kehidupannya dengan takut akan Tuhan dan berjalan dengan firman Tuhan. Wah, aku mau banget nih kayak Yonatan, tetap rendah hati dan tidak memaksakan apa keinginan kita. Bener banget, Jo. Aku setuju sama kamu. Nah, teman-teman, kita harus contoh baik yang dilakukan Yonatan pada Daud dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Tetap selalu kita harus belajar rendah hati dan tidak memaksa rencana kita supaya rencana Tuhan tergenapi. Aku sangat diberkati nih lu dengan sharing firman Tuhan kita kali ini. Pasti teman-teman di rumah yang sedang ibadah online bareng kita diberkati juga ya sama sharing firman Tuhan kali ini. Pastinya ya, Jo. Oke deh teman-teman, sebelum kita sudahi ibadah ini, yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sharing firman Tuhan kali ini. Kiranya Tuhan mau memberikan kami hati yang rendah hati, agar rencana Tuhan dapat digenapi dalam kehidupan kami. Tuhan juga mau memberkati kami, keluarga kami, sekolah kami, dan lingkungan kami. Juga kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kiranya Tuhan mau memberkati bangsa kami, dan kiranya pandemi ini dapat segera usai. Tuhan juga kiranya selalu memberkati kami sukacita, damai sejahtera, dan kesehatan untuk kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, sebelum kita doa berkat, ayo sama-sama kita berdoa Bapa kami ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Papa Mama, Kakak Gereja Anak mau menghimbau Papa Mama untuk memberikan persembahan melalui transfer ke rekening BCA yang tertera dan juga bisa melalui GoPay, OVO, dan sebagainya melalui scan barcode yang telah disediakan. Happy Sunday and God bless you.
Oke adik-adik, sebelum kita selesai di minggu ini, kakak akan berdoa berkat lagi. Yuk sama-sama angkat tangannya, dua tangannya, kita mau terima berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini, buat firman Tuhan, buat ibadah yang luar biasa. Tuhan sudah pakai kami, Tuhan sudah berkati kami dengan firman Tuhan. Sekarang kami selesai Tuhan, sebelum kami selesai kami mau minta berkat daripada Tuhan. Biar berkat pelindungan, kesehatan, kekuatan, penyertaan Tuhan ada bagi setiap adik-adik yang menonton ibadah online pada hari ini. Diberkati Tuhan semuanya dengan berkat berlimpah-limpah, kesehatan, kekuatan, perlindungan daripada Tuhan. Berkati juga papa mama yang ada di rumah, berkati mereka Tuhan dalam mendidik, dalam menjaga setiap adik-adik di rumah. Dipakai Tuhan menjadi orang tua yang luar biasa, orang tua yang penuh hikmat daripada Tuhan. Pertolongan daripada Tuhan diberkati. Dan biarlah pekerjaan, usaha apapun dikerjakan Tuhan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, selamat datang di segmen kreativitas bersama Karina. Hari ini kita akan membuat kreativitas panah. Langsung saja kita buat bersama yuk. Menyiapkan stik es krim, kertas origami, spidol, lem. Yang pertama kalian buat pola dan potong pola origami untuk membentuk anak panah. Lalu setelah itu kalian tempel pola tersebut ke stik es krim kalian. Jadi deh bentuk anak panah. Kalian bisa tulis di stik es krim kalian. Salah satu ayat firman Tuhan minggu ini di Amsal 17 ayat 17. Udah bukan membuatnya? Kalau adik-adik sudah selesai membuat kreativitas hari ini, jangan lupa di tag di Instagram Elroy Kids Church ya. Sampai bertemu di segmen kreativitas minggu depan. Sehat selalu adik-adik. God bless you.